Pemirsa, berwisata spiritual di Bali menjadi tren sejak beberapa tahun terakhir. Wisatawan asing yang datang ke Pulau Bali tidak semata ingin menyaksikan keindahan alam dan kekayaan budaya Bali, tetapi juga kegiatan keagamaan. Salah satunya adalah berlabel wisata spiritual dengan mendatangi pusat-pusat pengelukatan atau meditasi. Salah satu objek wisata yang sangat ramai dikunjungi sebagai wisata spiritual adalah pengelukatan Taman Pecapuhan Sale, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Tempat ini baru dibangun dan dibuka kepada masyarakat umum sejak tahun 2017. Menurut tokoh penggagas pengelukatan Taman Pecapuhan Sale, awalnya lokasi ini adalah tempat melukat biasa oleh krama desa adat Sale tatkala melakukan petirtaan. Di tempat ini memang ada sumber mata air yang disucikan sebagai tirta pengelukatan. Cukup banyak ada sumber mata air dengan sejarah dan kekuatan yang diyakini berbeda-beda. Dari sanalah akhirnya muncul pemikiran untuk merenovasi tempat pengelukatan sebagai taman yang indah dan bisa menjadi objek wisata. Kami sampaikan bahwa proses pembangunan dari Pura Taman Pecapuhan ini dalam penataan ini memang bertahap. Pertama kita pelingih-pelingih yang ada di Pura Taman, di pelingih pokok, kita angkat ini diangkat sekitar 25 meter ini kita angkat. Kemudian baru ke Jabe Sisi. Jabe Sisi itulah tempat pengelukatan. Pembangunannya di Jabe Sisi tempat pengelukatan itu memang kita lakukan secara gotong royong. Semua dana yang kita pakai dana dari dana punia dari masyarakat yang ada di Desa Adat Sale, bahkan tidak luput pula masyarakat dari luar Desa Adat Sale berkenan untuk mempunyai. Kemudian ada pula bantuan-bantuan dari pemerintah Kabupaten Bangli, pemerintah provinsi, dan lain-lainnya. Inilah yang membuat bangunannya bisa seperti yang kita saksikan sekarang ini. Terkait dengan bangunan-bangunan ini, kami sampaikan bahwa semua bangunan-bangunan yang ada sesuai dengan kami sampaikan adalah sesuai dengan konsep catur yuga. Jadi ada lingga itu di Kerta Yuga. Kemudian ada pula yang kita bangun adalah berupa yang namanya adalah Lawangan Situ Bande. Jadi Lawangan ini adalah merupakan di sana ada patung Hanoman di atasnya. Patung Hanoman ini adalah terjadinya eranya itu adalah di zaman kedua di Tretya Yuga, yaitu Rama dan Sita. Kemudian di zaman yang ketiga, zaman Dua Para Yuga itu kami wujudkan dalam bentuk bangunan atau patung Krishna di sana, dan ada pula di sana naga, dua naga di jembatan itu. Ini adalah potongan cerita dari Arjuna Pramada. Sedangkan yuga yang keempat terkait dengan Dua Para Yuga yang sedang kita alami, tentu tidak bisa kami lukiskan langsung dalam bentuk bangunan. Kita inilah sedang berproses, sedang berlaku di jagat raya ini.
Secara bertahap, pembangunan dilakukan mulai sejak tahun 2013. Polanya adalah dengan mengandalkan dana punya dari Krama Desa Sale. Akhirnya, Taman Pengelukatan ini dibuka untuk umum pada tahun 2017. Anehnya, meski baru dibuka sementara, pengunjung yang datang sudah sangat banyak dan mereka umumnya datang bukan sekali, tetapi beberapa kali untuk merasakan vibrasi dan aura spiritual dari Taman Pengelukatan. Terkait dengan tempat pengelukatan ini dibangun, memang ditata sedemikian rupa sesuai dengan konsep. Jadi sifatnya tematik, ada konsepnya, ada temanya. Tema yang dipakai dalam menata ini adalah temanya Catur Yuga. Jadi periodisasi sesuai dengan Catur Yuga. Misalnya saja, di zaman Kerta Yuga itu kita bangun sebuah lingga yang komplit. Ada lingga yang terdiri dari 3 baga. Ada Rudra Baga, Wisnu Baga, dan yang paling bawah Brahma Ubaga. Itulah, dan di lingga ini memang diisi dengan kelingihan puni. Kita nunas ke masing-masing pesiraman Ida Betara ring jagat Bali, apakah itu yang ada di Toyo Sah, kemudian juga kita mohon batu itu di Batu Kelotok. Ada yang di Titempul, kemudian itu kita setanakan linggihan di lingga yang kita bangun. Sehingga ini menjadi semakin mistis saja, semakin aura mistisnya semakin tinggi. Dan tidak lupa pula, selain batu-batu yang kita mohonkan di Bali, juga ada batu-batu yang kita mohon langsung ke Jawa di Gunung Semeru, itu di Watu Klosot. Dan yang paling puncak, yang paling jauh adalah kita juga mohon batu di sepanjang Sungai Ganga. Jadi semua kita linggih. Jadi aura inilah yang mungkin, aura dari semua penjuru yang mungkin membuat tempatnya menjadi suci, mempunyai taksu yang luar biasa. Untuk melakukan pengelukatan di Taman Pencapuhan Sale, ada beberapa tahapan yang mesti dilalui pemedek. Dari dudonan yang dipasang pengelola, terdapat 21 rangkaian pebaktian di tiap tempat berbeda. Dimulai dari turun menyusuri alur sungai yang menembus ke sejumlah goa dengan air terjunnya. Di masing-masing lokasi ini ada sumber mata air berbeda dengan kekuatan yang diyakini juga oleh Krama Desa. Mulai dari kekuatan air suci membersihkan diri dari penyakit hingga memohon rezeki. Kami jelaskan mengapa pengelukatan ini cepat sekali dikenal, cepat sekali orang tertarik dengan tempat pengelukatan ini karena memang keunikannya. Tempat pengelukatan ini memang sangat unik sekali. Uniknya adalah selain ada tempat melukatnya, sumber airnya itu langsung dari kelebutan. Kelebutan ini yang biasanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yadnya, panca yadnya di
sewewidangan di wilayah Desa Adat Sale juga ada pecampuan. Jadi pecampuan ini sudah kita ketahui bersama bahwa itu mempunyai aura yang sangat mistis dan sangat suci. Selain pecampuan, di sini juga ada yang namanya air terjun. Air terjun itu 2 air terjun ada. Kemudian juga ada banyak sekali peninggalan-peninggalan masa lalu berupa batu-batu yang berupa batu lingga. Inilah yang membuat tempat pengelukatan ini menjadi cepat terkenal. Dan juga hal-hal yang bersifat mistis juga banyak sekali. Misalnya di Grojogan Pesiraman Dedari itu memang sering sekali kami maupun pemedak yang menyaksikan sendiri, melihat keajaiban-keajaiban di sana, apakah penampakan berupa dedari gitu, jadi wanita cantik yang mulus sekali, kemudian rambutnya sangat panjang sekali. Inilah cerita ini terus tersebar dari mulut ke mulut. Bukan itu saja, di tempat yang menuju ke Peseraman Tan Hane, di sana konon sering sekali para pemedak yang datang itu mendengarkan suara-suara riuh, padahal sesungguhnya tidak ada orang yang lewat di sana. Di sini memang menurut cerita atau mitologi dari orang-orang tua kami, di sana memang merupakan sebuah perkampungan yang niskala gitu. Jadi di sana kami sarankan bagi para pemedak jangan cah jauh, artinya kita berkata, berucap yang tidak baik di sana. Itu kalau kami istilahkan ile-ile dahat. Kemudian juga yang sering ada hal-hal mistis adalah di Grojogan Peseraman Tan Hane. Sering itu terjadi. Justru di sana karena tempatnya memang di pojok begitu, relatif jauh dari tempat pengelukatan utama, itu memang agak mistis. Orang-orang biasanya senang di sana. Untuk prosesi melukat ada 21 dudonan melukat. Yang pertama, para pemedak yang datang dari luar daerah, utamanya ini puniki dari luar kita Zikiding Desa Adat Sale, baik dari Bangli, dari kabupaten lain yang datang kesehariannya, tentu harus pertama adalah sarananya adalah pejati. Nah, pejati itu ada 2. Yang pertama diaturkan puniki di pengelukatan Pura Taman, kemudian yang terakhir di Mandalanin Utama Nunas Warunugraha. Nah, prosesinya pejati diunggahkan ring ajeng wenten genah punika ring 8, raris para pemedak sarang sami melakukan persembayangan bersama. Nah, setelah melakukan persembayangan bersama tentu dilanjutkan dengan prosesi melukat. Nah, prosesi melukat menuju ke pecampuan. Sebelum ke pecampuan ada ancangan kiwetengan, Nunas permisi di sana memohon permisi Warunugraha untuk melanjutkan ke pecampuan. Hari ke melakukan persembayangan sekali, kemudian ke pecampuan. Sudah dituntun oleh para pengayah pecalang untuk melakukan prosesi. Nah, prosesi melukat di pecampuan sama seperti hal yang biasa. Yang pertama mengaturkan sesajen, canang, kemudian baru dilaksanakan pengelukatan. Pengelukatan pertama ngeraup punika air yang ada di campuan, raup basuh dengan 3 kali ke wajah, kemudian 3 kali ke daerah kepala, rambut, kemudian baru melukat secara sami, nika full body, nika ring anggo suang-suang. Nah, sampun puput rike, wau langsung menuju ke peseraman utawi ke pesiraman dedari. Nah, prosesinya sama seperti yang di pecampuan.
setelah di pesiraman Dedari utawi Grojogan Dedari, lantur ke Prapen, ke Batu Lingga, raris ke Lingga Bawa Murti, raris masuk terowongan menuju Pasraman Tanharna. Mereka juga ada air terjun yang cukup besar untuk melukat, menyucikan diri. Nah setelah itu baru kembali ke Tirta Bolakan. Nah, Tirta Bolakan berada di bawah kolam utama. Setelah di Tirta Bolakan ada dua tirta, ke nomor 11 dan nomor 12. Kemudian baru menuju ke kolam utama. Di sana ada Pancaka Tirta, yang di sebelah timur ada 5 pancoran, yaitu pancoran Tirta Pandan, Tirta Pule, kemudian Tolak Wali, kemudian yang di utara ini adalah pancoran Tirta Utama. Nah, di pancoran Tirta Utama, para pemedak yang datang dari luar daerah maupun yang pemedak saking Riki, mereka dados nunas tirta kaangge serahina ring Merajaan Suang-Suang. Nah, setelah puput nika wau para pemedak nunas wangsu pada Ida Betara. Nah, sesampun puput nunas wangsu pada Ida Betara, para pemedak tentu menggentos busana kembali ke busana yang kering, kemudian menuju ke Pura Mandalanin Utama Nunas Warunugraha. Kemudian para pemedak untuk teknisnya, baik nih ke pemedak yang dari mancanegara yang tidak membawa perlengkapan lengkap, nih disediakan loker, kemudian disediakan kain berupa kamen merah, nih bisa dipakai, kemudian nih tidak ada pungutan bayaran atau perbiaya. Nah, sementara kami di Desa Adat telah memperaram bahwa nih hanya untuk punya atau sekedar donasi bagi para tamu mancanegara. Ke depan dengan seiring berjalannya waktu kami akan berupaya untuk teknisnya ke depan tergantung situasi dan situasi. Mogi-mogi pariwisata semakin membaik sehingga tamu-tamu juga akan semakin banyak datang ke Pura Taman Pecampuan untuk melukat. Pemirsa, bagi pemedak yang ingin ke Taman Pecampuhan Sale ini, mesti siap berjalan kaki menuruni anak tangga. Dari lokasi parkir menuju Taman Pengelukatan sekitar 20 menitan. Namun, kelelahan akan terbayar ketika telah tiba di objek wisata. Suasana tenang, nyaman, dan vibrasi spiritual yang kuat akan menghilangkan kelelahan menuruni anak tangga. Apalagi bagi mereka yang baru pertama kali melakukan pengelukatan di objek wisata ini, pasti akan merasakan suasana berbeda dengan taman pengelukatan lainnya yang ada di Bali. Bedanya adalah menyusuri alur sungai, menelusuri goa-goa yang menjadi pecapuhan atau pertemuan dua alur sungai. Puncaknya adalah saat nunas tirta pengelukatan di kolam yang ada di Jaban Pura. Yang pertama kali datang ke sini kesannya luar biasa. Pertama kali masuk ke sini sudah merasakan aura yang magis ya, bukannya gimana. Mungkin karena Tiang juga sebagai pengayah ring dalam, jadi merasakan sekali getaran beliau secara niskala. Dan luar biasa juga penyambutan daripada semeton-semeton yang tergabung di Pecalang Riki juga sangat ramah. Kemudian juga kita diarahkan bagaimana tata cara untuk melakukan pengelukatan, sampai kita ke bawah pun terus dipandu ya. Jadi kesannya luar biasa. Mudah-mudahan nanti di masa-masa yang akan mendatang pengelukatan ini bisa semakin ditingkatkan lagi pelayanannya, kemudian juga guide-nya terutama pada hari-hari seperti niki ya, yang dimana banyak sekali pembedaknya, sehingga para pemedak bisa merasakan kenyamanan ya. Terus terang saja di antara pengelukatan yang pernah Tiang kunjungi, di pengelukatan Sale niki memang mendapatkan kesan yang istimewa yang mungkin tidak bisa Tiang ceritakan dengan kata-kata. Ya, demikian semua. Jadi untuk pesan kesan saya di sini sangat tertarik sekali, menarik, tempatnya yang sangat bersih, kebersihannya sangat terjaga di sini. Begitupun juga masyarakatnya, warganya pada ramah semua. Untuk biaya juga tidak mencantumkan biaya Riki, gratis. Untuk
tempat melukatnya juga bersih, kesakralannya terjamin. Kemudian juga pas kali ini ada Rahine Banyu Pinaruh. Setelah melukat di sini juga diberikan anyuan nasi kuning nih karena pas tepat pada acara Banyu Pinaruh. Ternyata keberadaan pengelukatan Taman Pecampuhan Sale tidak saja menarik bagi masyarakat Bali, tetapi juga wisatawan asing. Tidak sedikit di antara mereka datang berkali-kali ke objek wisata ini. Sebut saja seorang turis asal Rusia yang sudah berulang kali datang karena merasakan aura berbeda bila melukat di tempat ini. Ada ketenangan dan kenyamanan yang dirasakan untuk bisa melakukan healing bagi jiwa dan hati. This place is perfect, wonderful and powerful, and for me it's a favorite temple for Melukat, and I take Melukat in 7 times and come back anytime. Unique this place, it's 3 combination, clear, reborn and recharge. Yes, it's for me it's complicated, and I like a phoenix reborn anytime, and I so exciting this place. Yeah, thank you. Keberadaan objek wisata spiritual Taman Pecampuhan Sale Bangli ini bagi masyarakat setempat telah benar-benar membawa manfaat sangat banyak. Jika sebelumnya keberadaan Desa Sale belum banyak dikenal masyarakat Bali khususnya, kini menjadi terkenal dengan ikonnya wisata pengelukatan. Selain itu, tentu saja dampak ekonomi akibat banyaknya pengunjung yang datang. Jika hari biasa memang kedatangan pengunjung terbatas, lebih banyak wisatawan asing, tetapi pas akhir pekan, apalagi ketika hari-hari besar keagamaan, pemedek yang datang sangat banyak. Mereka harus rela antri untuk bisa masuk menyusuri alur sungai sampai pengelukatan di kolam pelukatan. Harapan kami tentu kepada generasi muda, terutama khususnya para Yohane Seketruna, agar tempat yang telah diwariskan oleh penglingsir, kemudian oleh prajuru, Idedane Kramo Sarang Sami, niki adalah tanggung jawab mereka untuk ke depan bersama-sama kita prajuru dan penglingsir untuk menjaga tempat ini menjadi tempat yang suci dan sakral. Walaupun bergelombang dengan datangnya para turis dan tamu, kami berharap tidak terpengaruh oleh budaya barat, sehingga budaya Bali lokal, taksunya Bali puniki tetap aja berada di pengelukatan Pura Taman. Dan kepada pemerintah kami berharap juga dukungan spotnya untuk bisa perkembangan selanjutnya, karena ini tidak cukup sampai di sini, karena banyak masih fasilitas yang diperlukan, baik fasilitas untuk meditasi, fasilitas untuk pengembangan ekonomi juga perlu. Di sampingnya niki ada seperti tempat-tempat minum, tempat makan niki belum kami bisa sediakan. Dan kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Bangli, kemudian pemerintah provinsi, kemudian pemerintah Kabupaten Badung yang selama ini dalam pemugaran pembuatan pembangunan 2015 yang silam juga sudah banyak dibantu, disupport oleh pemerintah. Ke depan kami berharap dukungan pemerintah semakin bisa, karena kami perlu dukungan pemerintah untuk melanjutkan tentang pelayanan dan fasilitas yang lainnya yang ada di pengelukatan Pura Taman. Harapannya tiang sarang pemedak sanerah meriki dumugi napi sanekapti apa yang diharapkan
ring kehidupan iki sida ngemanggihin kerayuan. Harap mendetiang ring pemerintah yang terkait masalah pariwisata mangda sida nyicen bantuan lah kide untuk pengembangan genah ring pengelukatan iki. Pemirsa, semangat dan inisiatif Krama Desa Adat Sale untuk memanfaatkan potensi desa yang kini berkembang menjadi objek wisata benar-benar patut diapresiasi. Hal ini makin menumbuhkan keyakinan sepanjang dilakukan dengan rasa kebersamaan dan semangat. Niscaya akan berhasil. Desa Sale yang lokasinya agak di pinggiran kota Bangli serta menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam dari kota Denpasar, kini menjadi salah satu destinasi wisata spiritual di Kabupaten Bangli. Masyarakat setempat pun mendapatkan asas manfaat secara ekonomi sehingga potensi desa adat yang ada benar-benar bisa dioptimalkan.